dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota, Saudara Lon kembali lagi dalam talk show bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan tema penanganan dini pada anak berisiko disabilitas. Nah, Saudara Lon, di talk show kali ini menghadirkan narasumber Dr. Jenny Biantoro MD SPBA yang merupakan Kepala Instalasi Bedah Sentral dan Ketua Program Penanganan Infeksi Rumah Sakit Ibu dan Anak. Kemudian Dr. Munadia SPKFR, Kepala Instalasi Rehab Medik Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Aceh. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di telepon dan juga WhatsApp 0811 68 90 20, dan kami juga streaming di www.serambifm.com, juga live di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, kemudian Facebook serambinews.com, Facebook Serambi On TV, dan seluruh Facebook Serambi Group. Baik, saya ke Dr. Jenny lagi. Nah, ini kan sambungan dari Dr. Munadia katakan tadi ya, Dok, ya, katanya ada hal-hal yang bisa menjadi penghalang atau mungkin bisa menjadi penghalang bersifat medis ya, pastinya yang butuh pertolongan dari dokter spesialis bedah anak ya dalam menangani atau dalam merehab si anak yang mengalami disabilitas seperti hernia tadi misalnya ya. Nah, ini Dok, idealnya itu anak tuh umur berapa sih, Dok, di operasi atau ketika diketahui gejala-gejala yang ternyata dia mengalami disabilitas? Apakah mungkin pada saat itu lahir langsung dioperasi atau bagaimana, Dok? Jeda atau seperti apa? Jadi gini, memang kasus terakhir yang dikonsulkan Dr. Muna, anak disabilitas dengan hernia. Jadi hernia ini kalau masyarakat menyebutnya berok atau turun usus. Nah, jadi itu secara masyarakat definisi udah bagus sebenarnya, turun usus. Nah, ususnya kenapa bisa turun? Karena ada lubang, ada defek dari perut yang tidak tertutup sempurna. Maka karena tidak sempurna sehingga dia bisa ususnya keluar. Tindakan yang paling mudah ya ditutup lubangnya aja, selesai. Ditutup lubangnya, hanya menutupnya dengan operasi. Nah, pada kesempatan baik ini saya sampaikan bahwa kapan operasi sebegitu kita tahu. Jadi bukan masalah umur, bukan masalah ini anak-anak dewasa, orang tua. Begitu kita tahu hernia, kita operasi, kita untuk menutup lubangnya sehingga kalau lubang tertutup, ususnya tidak keluar, program yang dibuat oleh Dr. Munadia ya bisa dilakukan. Jadi sebetulnya sederhana, itu simple sebetulnya. Jadi, nah yang menjadi sulit adalah persepsi masyarakat tentang operasi ini sebetulnya. Gimana sulitnya, Dok? Ya, dari pengalaman masyarakat merasa rasa sayangnya ini untuk tindakan operasi memang betul sayang anak, tapi menjadi tidak tepat. Sayangnya anak diletakkan bahwa dia tidak dibolehkan untuk operasi, sedangkan operasi ini tindakan yang diperlukan. Jadi seharusnya kalau kita bisa hernia ini tidak dalam keadaan komplikasi, operasi cuma 1 hari pulang, persoalan selesai. Tetapi kalau dia terlambat, sudah mengalami terjepit, anaknya kembung, ususnya yang terjepit di dalam mungkin sudah hitam terus pecah, berkepanjangan misalnya. Padahal seharusnya dia bisa ditangani dengan lebih, kalau lebih cepat, lebih menguntungkan untuk semua. Bayi nggak perlu tidur di rumah sakit lama, dia tetap bisa didampingi orang tuanya, gitu. Jadi memang harus dibutuhkan keikhlasan orang tua juga, ya, karena memang kasih sayang yang seperti dokter katakan tadi ya, jangan sampai salah menempatkan gitu. Iya, betul. Supaya anak bisa menjadi lebih baik lagi ya ke depannya. Nah, dokter, untuk kasus-kasus apa saja nih, dokter, yang agak sulit untuk diterapi pada anak? Saya. Jadi
yang tadi sudah kita jelaskan bahwa mempunyai ikatan yang sangat jelas ya antara fisik dan mental tentunya ya. Jika penanganan fisik ya organ-organ yang bermasalah telah tertangani, tentunya kita harus segera masuk ke fungsi-fungsinya. Tadi kan jadi bagaikan sebuah rumah ya. Fisiknya sudah selesai, tapi fungsinya apakah bisa berjalan sesuai dengan usianya. Nah, di saat itu akan ada keluhan-keluhan, dok, ini udah dioperasi misalnya hernianya, dia udah bisa sudah bisa berdiri lah ya. Tapi apakah dia bisa jalan atau bisa berlari atau bisa berkomunikasi dan seterusnya. Nah, itu kan fungsi dari semua misalnya tadi waktu lahir ada masalah bibirnya atau masalah matanya. Nah, setelah diperbaiki, apakah fungsinya dapat dijalankan? Nah, itulah bagian rehabilitasi, mengaktifkan fungsinya secara optimal. Nah, di sinilah sangat butuh waktu yang dikatakan tadi golden age tadi. Karena jika ini harus memang saya ingatkan bahkan di bold ya, jika di atas usia 2 tahun perkembangan itu terpaut lebih dari 6 bulan ya. Misalnya kemampuan bahasanya dia usianya di 3 tahun tapi dia kemampuan bahasa di 18 bulan, sudah lebih dari 6 bulan, maka dia mengalami resiko ketertinggalan. Jadi jika sudah lewat 6 bulan, kita udah ini akan beresiko disabilitas. Mungkin fisiknya sudah selesai ditangani, tapi dia mempunyai resiko disabilitas mental atau intelektual. Jadi dia tidak mampu nanti pada usia dewasa mengambil atau memecahkan masalah saya harus bagaimana, atau mungkin kemandiriannya juga belum selesai, masih pakai pampers di usia 8 tahun ya, masih harus dimandikan, masih harus disuapkan, padahal secara fisik dia tidak masalah lagi. Nah, penanganan itu, fungsi-fungsi dari perkembangan itu motorik, bahasa ya, secara logika, kemudian sosial, itu semuanya harus kita berikan di bawah 2 tahun. Kita mulai ya di bawah 2 tahun agar tidak terpaut jauh usia kronologis usia dia sekarang dengan usia kemampuan. Nah, untuk menjelaskan ini pada orang tua itu nggak gampang, karena misalnya kalau bahasa, misalnya contoh, bapaknya dulu juga telat ngomong, dok. Nah, anak saya juga nih yang sering dokter. Bapaknya dulu juga telat, jalannya telat gitu. Ya. Jadi selalu punya acuan bapaknya dulu dan semua, padahal proses kehidupan pola asuh sangat berbeda dulu neneknya dengan apalagi kalau saya di bagian bahasa misalnya sangat sering, dulu bapaknya kan tidak ada gadget, tidak ada nonton ya, tidak diperberat dengan itu ya. Nah, sekarang kan kehidupan memang kita semuanya digital ya, yang akan memperberat perkembangan bahasa yang langsung bahasa itu langsung berhubungan dengan intelektual. Jadi kalau kemampuan bahasa tertinggal, itu kemampuan intelektual sangat dipertanyakan. Biasanya tertinggal juga, dan anak ini akan mempunyai resiko besar ketergantungan di kemudian hari dan kualitas hidupnya nggak rendah. Jadi normalnya itu seorang anak bisa mengucapkan bahasa itu pada usia berapa tahun, dok? Kita boleh kita mengikuti milestone development ya, tahapan perkembangan yang itu bisa kita dapatkan dari banyak sumber ya. Jadi misalnya di 1 tahun sudah ada satu kata yang berarti. Jadi dia tidak babbling lagi, tidak bla 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 bla, tidak punya arti. 1 tahun 1 kata. 18 bulan 10 kata bermakna ya, 20 bulan 20 kata, dan di usia 2 tahun dia udah 50 sampai 100, dan di 3 tahun sudah 1000. Nah, jadi banyak kasus-kasus sudah lancar berarti ya. Ya, jadi banyak kasus misalnya datang di usia 3 tahun masih 1-2 kata. Nah, di saat itu saya harus cek semua ya. Di saat cek maksudnya apakah kemampuan berpikirnya, cara dia bermain, cara dia berinteraksi, ternyata motoriknya, dok dulu dia juga telat jalan misalnya. Saya harus rewind lagi. Oke, Bu, coba buka bajunya ya misalnya. Wah, ada sesuatu. Ternyata dia ada bawaan kongenital. Kongenital itu bawaan dari lahir yang ternyata mungkin tidak terdeteksi, tidak terlihat selama ini ya. Nah, misalnya saya menemukan hal-hal yang tadi kita ceritakan kayak hernia dan seterusnya, hispung dan seterusnya ya. Nah, kita harus konsulkan lagi ke bagian tim, ada dokter, teman-teman sejawat lainnya untuk ditangani. Tapi sudah jelas sekali dalam perkembangan dia sudah tertinggal. Nah, jadi semuanya terkait ya. Kita harus memang bekerja sama semuanya dan harus diselesaikan.
Nah, jadi yang tadi dijelaskan intelektual tadi secara fisik dia sudah baik, tapi secara intelektual dan mental dia masih seperti anak-anak. Dan ini angka ketergantungan sangat tinggi yang akan dibebankan pada tentunya negara nanti ya. Oke. Nah, jadi kalau masalah seperti itu memang kalau kita melihat anak yang lambat berbicara itu kan sudah biasa. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa beda anak, beda keahlian, beda skillnya gitu ya. Ada yang cepat jalan, lambat ngomong, ada yang lambat ngomong tapi jalannya cepat. Nah itu kalau yang dibilang memang dia adalah penyandang disabilitas, apakah dia memang lambat jalan, lambat ngomong atau seperti apa nih dok? Sebenarnya kalau kita sudah mampu mendeteksi dini masalah kongenital tadi bawaan dari lahir, itu hampir semua area perkembangan beresiko tertinggal ya. Jadi kita udah tahu misalnya waktu lahir ketemunya masalah hernia atau hisprung dan segala macam ya, tapi semuanya itu ada diagnosa tentunya ya. Tapi untuk masalah fungsi itu punya resiko besar tertinggal. Jadi saya mungkin akan mengatakan ini harus segera tangani dulu baru saya bisa masuk program saya ya. Yang tadi fisiknya selesaikan dulu. Nah, jadi sudah punya kita berusaha meminimalkan ketergantungan itu. Ini kan tidak sembuh ya. Setiap yang tadi Dokter Jenny jelaskan genetik itu nggak sembuh. Dan dibawa dari lahir itu nggak sembuh. Tapi kita berusaha meminimalkan ketergantungan. Minimalkan ya. Jadi misalnya harusnya dia ketergantungan 80%, kita usahakan 20% saja. Jangan sampai lah usia 15 tahun masih dicebokin. Jangan sampai lah 15 tahun itu masih dimandikan. Syukur-syukur orang tuanya hidup umur panjang. Tapi kalau tidak pasti akan menjadi beban keluarga yang lain dan akhirnya negara ya. Nah itu. Jadi jika kita sangat membantu beban keseluruhan ya negara, masyarakat, populasi semuanya dengan meminimalkan ketergantungan ini, yaitu penanganan dini sedini mungkin. Bagusnya di bawah 2 tahun. Oke, jadi luar biasa ya. Memang perlu adanya kerja keras juga dari orang tua untuk menyadari dan juga mengikhlaskan bahwa si anak ini ternyata mengalami disabilitas ya, sehingga harus ditangani sedini mungkin supaya dia tidak ketergantungannya kepada orang lain itu tidak besar gitu ya. Dan Dokter Jenny juga sebagai spesialis bedah anak nih dok, ini kasus-kasus apa saja nih dok yang dokter pernah dapatkan di Aceh ya, di Rumah Sakit Ibu dan Anak ini yang berkaitan dengan disabilitas dok? Yang kasus tersusah itu pada saat yang kapan sih dok? Ini dua-dua nih tanyanya yang tersulit. Ya. Jadi gini, sebagai bahan pemikiran bersama bahwa dengan kelainan yang Dokter Buna tadi sampaikan, itu angka atau hasil akhirnya adalah ditentukan oleh suatu pekerjaan seorang tim. Ya, kenapa? Karena secara umum katakanlah saya dokter bedah anak membetulkan fisiknya, mentalnya mungkin dokter anak, dokter psikolog, dokter psikiatri, psikolog atau di sebuah tim. Jadi ini perlu kerjasama yang berat. Nah, menyangkut kesulitan, misalnya saya contohkan yang beberapa kasus kita, Down syndrome beberapa kasus terakhir itu cukup sulit. Jadi yang tidak tumbuh adalah saluran makanannya bagian atas, sehingga dia hanya sekitar 5 cm dari kerongkongan. Dia terhenti di situ, kemudian harus dilakukan tindakan operasi untuk penyambungan yang tidak tumbuh. Nah, pasien-pasien ini rata-rata justru berasal dari luar daerah, Tamiang, Singkil, Abdia. Jadi proses pengiriman, proses penegakan diagnosis, pengiriman itu menjadi masalah tersendiri untuk mendapatkan hasil akhir yang seperti kita inginkan, seperti Dokter Buna katakan tadi, untuk hasil akhir yang terbaik. Nah, jadi kalau kasus-kasusnya cukup bervariasi selama di sini, terutama
Atrisia subvagus, atrisia itu tidak terbentuk dari usus 12 jari, dari usus halus. Itu beberapa kasus masuk ke rumah sakit kita, dan itu menjadi perhatian buat kita untuk meneliti lebih lanjut mengapa itu terjadi. Jadi best practice seperti ini, kita mencari kualitas manusia kita terbaik, itu harus dimulai dari seberapa banyak sih sebetulnya kelainan-kelainan bawaan yang terjadi di suatu daerah. Iya. Itu. Oke, nah dokter, kalau misalnya ada anak yang kelainan jantung, paru-paru misalnya, terus juga ada yang mengalami hidrosefalus, nah itu apakah termasuk dalam disabilitas juga, dok? Jadi kalau misalnya seperti dokter mengatakan coba, otak berkembang sampai 2 tahun. Ada bayi lahir dengan hidrosefalus. Hidrosefalus itu terjadi gangguan untuk aliran dari LCS, liquor cerebrospinalis. Ya. Pada saat dia terhambat, bayi tidak tertangani, otaknya tertekan oleh cairan yang ada. Dengan tertekan, otaknya akan mengalami atrofi atau kerusakan kecil. Dengan seperti kasusnya menjadi heroik pada saat kepala udah gede. Iya, padahal gede, itu awalnya dari kecil juga ya. Padahal itu ini yang sering masuk koran juga nih, dok. Deteksi. Gitu. Pas masuk korannya udah gede ya. Iya, sudah gede. Biasanya kan udah 2 tahun, 3 tahun. Iya, gitu kan. baru ditangani gitu. Untuk otak kepala besarnya bisa ditangani sama dokter bedah saraf. Bisa dibuat tetapi kerusakan yang sudah terjadi irreversible. Berarti itu bisa dideteksi. Jadi ruginya adalah anak ini tidak bisa optimal di dalam perkembangan fungsional kedepannya gitu. Jadi tetap seperti itu katakan tadi, dia akan menjadi beban siapapun. Terus ada juga yang tidak ada tengkoraknya ya. Nah, itu saya lupa tuh namanya apa ya, dok? Jadi kalau perkembangan bayi dalam janin, masih bentuk janin, banyak sekali variasinya untuk terjadi kelainan, ya. Ya seperti saya katakan di awal tadi, dari awal itu apakah deteksi dini, misalnya ini tugas bersama nih sebetulnya, tugas bersama. Misalnya disyaratkan seperti kalau sekarang nih mau menikah itu kan ada syarat vaksin sekali, bukan mempersulit tuh. Untuk kualitas keturunan nantinya. Yang kedua, pada saat mau hamil, itu deteksi dini supaya kualitas janinnya nanti terbaik. Bagus. Oke. Baik, untuk Anda Saudara Lon yang ingin bertanya silakan di 0811 689020 bisa via telepon ataupun WhatsApp. Kita bakal kembali lagi dalam talk show bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.